Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Dalam sesi singkat ini saya akan lanjutkan kajian kita tentang Isaiah Berlin. Namun kali ini saya akan coba kupas beberapa karya Isaiah Berlin yang mungkin bisa menjadi bahan bacaan bagi kita untuk memahami bagaimana pemikiran Isaiah Berlin. Dan terima kasih kepada para pemirsa, sahabat semua yang telah menikmati beberapa video saya. Dan kali ini saya akan coba sajikan, mungkin ada 4, sebenarnya banyak karya Isaiah. Kita coba nanti bisa dapat berapa dalam sesi yang berbahagia ini. Dan buku yang pertama yang akan kita sajikan adalah buku yang berjudul Karl Marx. Ini buku Isaiah Berlin, terbit tahun 1939 dan telah mengalami beberapa kali cetak ulang. Karya ini sebenarnya amat luar biasa karena ya tahun-tahun tersebut belum banyak orang yang menulis tentang Karl Marx. Ada sekitar 11 bab di sana tentang masa kanak-kanak Marx, kemudian filsafat spirit, Hegel muda, pengalaman Marx di Paris, kemudian satu konsep tentang materialisme sejarah, kemudian kisah pelarian Marx ke London, dan bagaimana pengaruh Marx. Dan ini juga salah seorang komentator atau yang memberikan pengantar terhadap buku Isaiah, namanya Avisai Margalit, menyebutkan bahwasanya Isaiah sangat tertarik dengan Karl Marx, meskipun di tempat lain Isaiah mengakui tidak begitu kagum dengan Karl Marx. Kemudian ini adalah sebuah buku yang diminta oleh salah seorang penerbit dari Berlin, Herbert Fischer. Kemudian ada penerbit Thornton Butterworth. Kemudian tahun 33 atau 1933 mereka berniat untuk menerbitkan satu buku tentang tokoh kiri. Kemudian beberapa orang diminta untuk menulis bukunya, semuanya tidak tidak mau menulis. Saya tidak tahu apa alasannya, tapi akhirnya jatuhlah kepada jatuhlah pilihan tersebut pada Isaiah Berlin. Dan buku ini ditulis tahun 1933, disepakati antara Berlin, dan menurut kisahnya buku ini menghabiskan masa 5 tahun untuk menyelesaikan karya ini. Makanya tahun 1939 buku ini baru dibaca oleh khalayak. Saat buku ini ditulis disebutkan bahwa belum ada karya tentang Marx pada waktu itu. Jadi dapat dikatakan, kalau saya lihat dari beberapa karya Isaiah Berlin ini, karya ini merupakan karya perdana tentang biografi Karl Marx. Dan nanti juga Berlin menulis tentang Marx di beberapa bukunya, terutama di Crook of Timbers. Dia tulis tentang filosofi tentang Marx di sana, dan bagaimana pengaruh Marx di Rusia, kemudian bagaimana kisah pembentukan pemikiran Isaiah Berlin dari bacaannya mengenai Marx. Dan di sini ada satu kutipan yang bisa kita jadikan sebuah acuan. Alan Ryan mengatakan, disebutkan bahwasanya buku ini merupakan he first revealed his special talent of the historian of ideas. Jadi inilah talenta yang dimiliki oleh Isaiah Berlin ketika dia menjelaskan sosok Karl Marx, dan ini memberikan pengaruh pada diri dan karir Isaiah belakangan. Inilah karya pertama. Saya rasa buku ini juga belum diterbitkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, buku yang kedua ini saya sering sebut dengan buku judulnya Pira. Pira itu Political Ideas in the Romantic Age.
lengkapnya Their Rise and Influence on Modern Thought. Nah, ini salah satu buku Isaiah Berlin saya rasa yang mengupas tentang ide-ide sosial dan politik di Eropa, terutama di Eropa Barat pada masa akhir abad ke-18 hingga abad ke-19. Nah, ini saya rasa satu buku yang luar biasa yang diberikan pengantar oleh William Galston, kemudian menjelaskan tentang politik secara ilmu deskriptif. Ini buku berat saya rasa. Saya juga susah memahaminya ini. Kemudian The Idea of Freedom, tentang kebebasan. Dan ini yang juga menarik, yaitu konsep of freedoms, romantic and liberals. Yang terakhir adalah The March of History, jadi perjalanan sejarah. Di akhir buku ini juga dijelaskan tentang dua konsep kebebasan yang menjadi salah satu karya dari Isaiah Berlin. Kemudian buku ini terbit ditulis tahun 1950 sampai 52. Kemudian ia menulis buku ini ya saat ketika Berlin sedang menulis atau mengkaji tentang Karl Marx pada tahun 30-an. Jadi kalau dilihat dari tahun-tahunnya ini kayaknya Berlin masih menjadi fellow di All Souls Oxford. Jadi buku ini lumayan tebal, berat, dan agak menjelaskan tentang era romantik atau romantic age di Eropa Barat. Nah, buku yang ketiga itu judulnya The Crooked Timber of Humanities. Humanity Chapters in the History of Ideas. Jadi buku ini pada prinsipnya adalah karya Berlin yang mengetengahkan tentang sejarah ide, bagian dari kajian Berlin dalam beberapa karyanya. Kemudian buku ini sebenarnya ada beberapa bab yang bisa dibaca di buku lainnya, diedit juga oleh Henry Hardy, dan ini mengupas tentang beberapa isu tentang Enlightenment khususnya, dan ada berkenaan dengan bagaimana mencari sesuatu yang ideal, kemudian kejatuhan utopia, gagasan utopia di Barat. Kemudian ini yang pernah saya singgung sebelumnya tentang Vico. Vico ini salah seorang yang dikategorikan oleh Isaiah Berlin yang mengkanter era pencerahan. Kemudian juga tentang The Origin of Fascism, tentang fascisme dari Joseph de Maistre. Kemudian dia juga menjelaskan tentang The Rise of Nationalism. Jadi buku ini sebenarnya sangat luar biasa karena dalam pengantarnya John Badfield mengatakan bahwasanya Isaiah Berlin merupakan salah seorang one of the most exciting thinkers of 20th century. Dan ini karya The Crook of Timber of Humanity itu ditulis sejak tahun 50-an sampai 80-an, dan topik-topiknya juga sangat berkaitan dengan persoalan-persoalan kekinian. Buku ini pada prinsipnya sangat menjelaskan atau bisa mengurai benang kusut beberapa konsep yang muncul di Eropa, khususnya tentang nasionalisme, tentang utopia, tentang salah satu topik lagi cultural history, sejarah kultural. Nanti akan coba kita kupas secara perlahan-lahan, namun karena ini adalah perkenalan beberapa karya Isaiah, maka buku ini sekali lagi juga kumpulan tulisan, bukan karya utuh yang ditulis oleh Isaiah Berlin, namun juga bisa dijumpai beberapa bab buku ini juga di dalam buku lainnya. Nah, untuk sesi kali ini saya akan sampai pada buku yang keempat,
di samping masih banyak sebenarnya karya Isaiah Berlin. Ini adalah salah satu buku favorit saya, lumayan tebal, belum habis saya baca. Judulnya adalah Three Critique of the Enlightenment, Vico, Hamann, Herder. Buku ini sebenarnya adalah menjelaskan gagasan tiga pemikir dari Barat, yaitu Vico, Herder, dan Hamann. Dan ini sebenarnya saya coba tulis satu bab tentang Vico, Herder, dan Hamann. Kita lebih kenal Herder lebih kenal Hegel daripada Herder. Dan buku ini juga bisa didapatkan dalam beberapa versi yang lainnya, karena isinya juga ada di buku yang lain, yaitu misalnya Vico and Herder to Study in the History of the Ideas. Itu terbit di London, tapi ini adalah terbitan Princeton University Press di Oxford. Kemudian adalah salah satu bahan perkuliahan Isaiah Berlin pada tahun 1957 sampai 58 di Italian Institute di London, dan juga di Johns Hopkins University pada tahun 1964. Dan buku ini sebenarnya menjadi core ide kenapa kemudian Isaiah Berlin identik dengan the counter atau kritik kepada pencerahan. Jadi kenapa kemudian Isaiah Berlin itu sangat dikenal sebagai historian of the ideas, itu karena dia mampu menjabarkan atau menguraikan tiga pemikir ini, dan lagi-lagi kita memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami ketiga pemikir ini, yaitu Vico, Hamann, dan Herder. Sebenarnya isinya juga bisa dibaca di buku lain, The Magus of the North, itu juga menjelaskan tentang Hamann, cuma ini sudah disatukan tiga pemikir yang dikupas oleh si Isaiah Berlin. Kemudian di bagian pertama dia ceritakan tentang Vico dan Herder, filsafat ide dari Vico, kemudian teori Vico tentang pengetahuan dan sumber-sumbernya. Selanjutnya dia kupas tentang Herder dan Enlightenment. Jadi sebenarnya mengkritik ide-ide besar itu tidak masalah. Saya rasa tidak perlu kita merasa malu dan merasa tidak percaya diri sejauh kita punya konsep dan punya alat untuk mengkritik sebuah ide besar, meskipun itu terkadang tidak terkenal atau tidak diakui pada zaman itu. Bisa jadi setelah kita meninggal dunia, ide kita baru dijadikan atau dirujuk oleh orang lain. Dan dalam buku ini juga dia jelaskan tentang Hamann, salah seorang filosof juga dari dari Jerman, tidak salah saya, itu tentang kehidupan dia, tentang konsep enlightenment, pengetahuan, bahasa, kemudian tentang politik. Dan ini saya rasa buku ini tebalnya hampir sampai berapa halaman? Hampir 550-an halaman lebih mengupas tiga pemikir ini. Dan saya rasa siapapun yang ingin memasuki persoalan Enlightenment, zaman era pencerahan, karya Isaiah Berlin yang terakhir pada sesi ini itu menjadi buku wajib ketika kita bisa melihat bagaimana sebenarnya cara terjadi penyeragaman gagasan pada era Enlightenment itu. Kemudian para tokoh yang diangkat dalam buku ini, yaitu Vico, Hamann, dan Herder, mencoba memberikan kritik, terutama ketika dominasi para filosof dari Prancis yang melakukan proses penyeragaman ide, kemudian penyeragaman kebudayaan. Jadi buku The Three Critique of the Enlightenment ini saya rasa menjadi buku yang perlu dimiliki oleh siapapun yang ingin memahami sosok Isaiah Berlin. Kemudian jika memungkinkan juga dibaca, nanti akan kita kupas bukunya tadi yang saya katakan, Vico and Herder, kemudian Magus of the North. Nanti di situ ada juga buku yang kemarin saya sebutkan, yaitu bukunya The Proper Study of Mankind. Itu juga menceritakan tentang beberapa isu mengenai Enlightenment. Ini saya rasa para sahabat untuk sesi kali ini tentang Isaiah Berlin. Semoga ada manfaatnya. Ini sengaja saya buat dalam bentuk voice supaya
mudah dilihat dan dipahami dan dicari buku-buku yang berkaitan dengan Isaiah Berlin. Dan saya menduga buku yang terakhir ini juga belum diterbitkan atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Demikian para sahabat untuk sesi pada hari ini tentang Isaiah Berlin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.